Inilah generasi-generasi yang akan mendatang, yang akan menggantikan kita. Tugas kita mesti membimbing dan terus mendukung dia. Nah, generasi yang akan datang. Saya yakin tidak semua Bapak Ibu sanggup seperti Mas Elo di depan. Pasti nggak dek-dek, makanya tadi luar biasa. Oke, mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih ada dalam bulannya anak, dan ini puncak dari bulan anak. Kita masuki di minggu terakhir dari bulan Juli. Topik yang akan saya bawakan masih mengenai Daud, tentang yang namanya generasi tangguh. Generasi tangguh. Kalau ditanya, semua orang pasti ingin sukses. Tapi begitu tahu harga yang harus dibayar, belum tentu semua mau dan belum tentu semua bisa. Kalau ditanya, semua orang mau jadi pembalet yang jago memang. Tapi kalau tahu latihannya seperti ini, saya yakin gak semua kita mau dan bisa. Oke, kita akan belajar bagaimana menjadi tangguh dari seorang yang namanya Daud. Pasal inti kita diambil dari 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, tapi saya gak akan bacakan semuanya. Kita akan fokus di ayat-ayat tertentu saja. Tapi 1 Samuel 16 sampai 1 Samuel 17 menjadi inti pasal yang mau kita bahas. Oke, siap ya? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita buka di 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya buka dulu dengan ayat ini. Jadi ini ceritanya Samuel diundang dia harus ke rumahnya Isai untuk mentabiskan Daud, begitu ya. Kurang lebih backgroundnya seperti itu. Mari kita baca. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, ini kokonya Daud yang paling besar, dan berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Haleluya. Sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini Samuel itu melihat paras, melihat perawakan, penampilan, gitu ya. Bukan berarti penampilan tidak penting, tentu penampilan juga penting. Tapi ternyata buat Tuhan ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar penampilan. Ya paling nggak penampilan kita mesti minimum requirement lah. Mesti ya rapi, mesti pantas gitu ya. Kalau memang belum bisa berlebihan ya jangan terlalu berlebihan. Tapi Tuhan ternyata memandang ada hal yang lebih penting dari penampilan yang kita mau lihat di sini. Nah, manusia memang tidak bisa melihat hati. Tidak bisa melihat hati. Kalau Bapak Ibu perhatikan, hati di situ dalam bahasa aslinya itu artinya pikiran. Jadi hati di situ bukan ya organ tubuh yang namanya hati, bukan. Hati di situ adalah pikiran. Dan memang manusia nggak bisa melihat pikiran seseorang. Bapak Ibu nggak bisa melihat dalam pikiran saya sekarang apa, ya toh. Tapi manusia bisa melihat hasil dari pikiran seseorang. Saya ulangi Bapak Ibu. Manusia memang nggak bisa melihat isi pikiran kita, tapi manusia bisa melihat hasil dari pikiran seseorang. Bagaimana kelihatannya? Ya dari perkataannya, dari kemampuannya, dari karakternya. Kita bisa menilai seseorang, bukan? Karena firman Tuhan ngomong apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tapi memang perlu waktu untuk mengenali itu. Kalau Tuhan bisa sekaligus langsung tahu, kalau kita memang perlu waktu. Oke, mari kita baca lagi. 1 Samuel 16, 10 sampai 12. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Jadi ada 7 anak. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Nah, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Jadi ketujuh kokok-kokoknya Daud tidak sedang mengembalakan domba. Ya toh, itu kan kesimpulannya kan. Hanya Daud yang sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Selanjutnya 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, Daud nih. Kemerah-merahan karena habis panas-panasan mungkin ya. Matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Bapak Ibu kita stop dulu di sini. Kalau kita stop di sini, maka kita juga akan aneh. Kenapa? Karena di sini yang dilihat terhadap Daud juga penampilannya. Betul nggak? Kemerah-merahan itu kan penampilan ya. Matanya indah, parasnya elok. Bukankah ini juga penampilan? Padahal tadi katanya jangan melihat penampilan. Betul nggak? Kalau kita stop sampai di sini, maka kita juga bingung. Di sini belum dimunculkan faktor-faktor lain kenapa Daud dipilih. Belum, di sini belum muncul. Di sini hanya melihat satu hal, penampilan Daud. Oke? Nah, Bapak Ibu saya yakin waktu Daud ditabiskan oleh Samuel di sini, semua bingung. Pasti bingung. Kokok-kokoknya bingung. Papanya juga Isai pasti bingung. Saya yakin Daud juga bingung gitu. Kenapa saya? Kita juga kalau firmannya sampai di sini, kita semua bingung. Kenapa Daud yang dipilih? Kenapa kita tidak bingung? Karena kita udah tahu ayat-ayat selanjutnya, betul nggak? Kita udah tahu nanti Daud mengalahkan
Goliat. Kita udah tahu nanti dia mengalahkan berlaksa-laksa. Kita udah tahu, makanya kita tahu, oh memang bukan itu gara-garanya. Tapi kalau kita stop sampai di sini, pasti kita sama-sama bingung dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Benar, karena yang kelihatan cuma penampilan di sini. Saya yakin Bapak Ibu saat itu, saya yakin di rumahnya Isai, atau mungkin di daerahnya, ini menjadi trending topik kalau bahasa sekarang. Kunaon si Daud gitu Bapak Ibu ya. Tagline, kenapa Daud gitu Bapak Ibu. Mungkin begitu kali. Hashtagnya begitu. Karena semua bingung lah kenapa Daud. Karena kalau dari segi penampilan, oh kakak-kakaknya lebih keren. Lebih tinggi, mungkin lebih ganteng juga saya nggak tahu. Tapi di sini kita cuma ngelihat yang namanya penampilan. Nah mari kita baca ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu mesti ikutin ya. Kita baca ayat-ayat ini, nanti kita akan tahu kenapa Tuhan memilih Daud. Karena pasti bukan gara-gara penampilan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan katanya. Mari kita baca Bapak Ibu. Faktor-faktor. Ada 2 faktor kenapa Tuhan memilih Daud. Oke, semakin lama semakin kita paham. Kita step by step runut nih. Masalah saya cuma di waktu, mari kita lihat nih. 1 Samuel 16, 17 sampai 18. Mari kita baca kembali kisahnya. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Memang elok ternyata perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, dari ayat ini kita baru mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Satu faktor kenapa Tuhan memilih Daud. Di luar dari penampilannya. Di sini kita mulai tahu, oh berarti ada satu faktor kenapa Tuhan memilih Daud. Faktor yang pertama yang saya sebut namanya kemampuan Daud. Oke. Faktor yang pertama namanya kemampuan Daud. Dan di sini kemampuan pertama yang dilihat oleh hamba Saul adalah kemampuan Daud bermain kecapi. Ya toh? Gara-gara Daud jago main kecapi, makanya dia dibawa oleh hamba Saul itu ke istana raja. Karena dia mampu main kecapi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa dari sekian banyak gembala waktu itu, saya yakin gak cuma Daud yang bisa main kecapi. Betul? Saya yakin semua juga bisa, mungkin banyak juga yang bisa. Tapi kenapa? Yang ada dalam pikiran hambanya Saul, begitu Saul bilang, carikan aku pemain kecapi. Kalau bahasa kerennya begini, top of mind. Top of mind dalam hambanya Saul, dia bilang Daud. Saya yakin, kita juga semua pasti tahu, pasti Daud excellent main yang namanya kecapi. Betul nggak? Pasti Daud jago banget main kecapi. Makanya yang terlintas dalam hambanya Saul waktu itu adalah Daud. Bapak Ibu mesti ingat kondisi yang dihadapi oleh hamba Saul ini loh. Yang minta itu raja dan Saul itu yang minta. Kalau hambanya milihnya sembarangan, ternyata begitu dipanggil, main kecapinya nggak bagus, kira-kira hamba itu diapain? Bisa digantung, bahkan bisa dibunuh, bener nggak? Bisa dibunuh mungkin. Makanya hamba ini nggak sembarangan pilih orang. Dan dia pilih satu orang yang namanya Daud. Jadi kita bisa bilang bahwa Daud pasti jago banget bermain kecapi. Dan gara-gara kemampuan Daud main kecapi inilah, dia dipromosikan masuk ke istana raja. Belum jadi raja, tapi masuk ke istana raja. Oke, itu kemampuan yang pertama yang hamba Saul itu lihat. Kemampuan kedua yang hamba Saul itu lihat adalah kemampuan bertempur. Betul, karena kan tadi dikatakan bahwa Daud itu katanya pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit, itu kan kata hambanya Saul. Selain tadi dia bilang bahwa Daud itu adalah jago main kecapi. Betul gak? Jadi kemampuan yang kedua yang dilihat hamba Saul itu adalah Daud jago bertempur. Nah di sini memang kita belum jelas jagonya gimana. Kok bisa dibilang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, kita belum tahu di sini. Ada penjelasannya, saya maju sedikit ya, nanti saya mundur lagi. Saya maju sedikit di 1 Samuel 17, 34 sampai 36, supaya kita kebayang jagonya Daud bertempur itu seperti apa. Ini waktu dia ngomong sama Saul, gitu. Ini waktu dia ngomong sama Saul, waktu dia minta izin untuk berperang melawan Goliat. Mari kita baca ayatnya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, bayangkan Bapak Ibu, ini singa atau beruang nih, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku, Daud, mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Keren gak? Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, jadi kalau dia menyerang si singa dan beruang, maka aku menangkut janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36a, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wow Bapak Ibu, berarti benar Daud itu jago banget namanya bertempur. Ini yang dilawan singa dan beruang, bukan kambing dan domba. Bahwa yang dilawan itu singa dan beruang. Pasti Daud itu juga jago atau excellent yang namanya bertempur. Betul nggak? Bapak Ibu bayangkan ya, ngelawan singa dan beruang zaman dulu. Zaman sekarang aja kita punya pistol,
Saya nggak yakin Bapak Ibu berani menghadapi beruang dan singa kalau dia muncul. Meskipun Bapak Ibu punya pistol. Zaman sekarang kan zaman senjata, sebetulnya dari jarak jauh bisa tinggal tembak, jedor. Tapi saya yakin kalau singa dan muncul, beruangnya, gini deh, siapa yang berani turun di Taman Safari? Bagian singa sama beruang, meskipun mungkin Bapak Ibu bawa senjata. Bayangkan zaman dulu Daud belum ada pistol, dia bisa mengalahkan singa dan bisa mengalahkan beruang. Bapak Ibu kalau zaman sekarang nih, ada yang bisa begitu dengan tangan kosong mengalahkan singa dan beruang, jadi tagline. Seseorang dari Bogor, tidak sengaja lari di Taman Safari. Dan dia mengalahkan beruang dengan tangan kosong. Bapak Ibu, CNN meliput. Pasti jadi viral. Tagline, Bogor hebat gitu. Cuma gara-garanya ada orang mengalahkan singa dan beruang. Betul gak Bapak Ibu? Bayangkan ini dengan tangan kosong Daud tuh bisa ngalahin. Jadi Bapak Ibu, kemampuan Daud bermain kecapi dan kemampuan Daud bertempur itu sangat luar biasa. Itu yang gak kelihatan di awal waktu diurapi sama Samuel. Ya toh? Jadi sebetulnya ini faktor pertama, nanti ada faktor kedua. Faktor pertama kenapa Daud dipilih oleh Tuhan, karena dia mampu, karena dia punya kemampuan, yaitu main kecapi dan bertempur. Main kecapi dan bertempur. Bapak Ibu, banyak teolog bilang bahwa Daud waktu diurapi oleh Samuel itu usianya kurang lebih 17 tahun. Jadi masih sangat muda. Tentu buat orang yang semuda itu, umur 17 tahun, jago main kecapi, jago melawan singa dan beruang, tentu bukan hal yang mudah. Betul ya, 17 tahun loh bayangkan, SMA kelas 1 mungkin zaman sekarang, atau SMA kelas 2 mungkin. Segede anak saya, 17 tahun, berani melawan singa dan beruang bukan hal yang mudah. Bagaimana caranya kok Daud bisa punya kemampuan yang luar biasa, yang membuat dia dipromosikan. Oh ya by the way, kecapi membuat dia dipromosikan masuk ke istana Saul. Kemampuan bertempur Daud membuat dia nanti ditabiskan jadi raja. Saya ulangi nih. Kemampuan kecapi membuat dia dipromosikan masuk ke istana Saul. Masih main kecapi, belum jadi raja. Tapi kemampuan dia bertempur nanti mengalahkan Goliat. Itulah titik awal bangsa Israel mengenal sosok Daud dan memuja-muja Daud sehingga akhirnya benar-benar ditabiskan secara fisik gitu menjadi raja. Meskipun secara de facto atau de jure ya, meskipun secara tidak formal Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja waktu itu. Tapi belum benar-benar jadi raja betulan. Oke, mari kita lihat lagi, tolong slide-nya. Jadi Daud tidak mudah punya kemampuan ini. Modalnya apa sehingga Daud bisa mampu seperti ini? Modalnya adalah ketekunan. Persisten. Wah, persisten itu, ketekunan itu luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak akan mudah dikalahkan kalau kita punya modal yang namanya ketekunan atau persisten. Oke, mari kita lihat lagi Daud. Saya yakin Daud untuk bisa main kecapi dan bertempur juga tidak mudah. Dia harus tekun. Mari kita lihat spektrum atau urutan umurnya Daud. Tadi saya sudah bilang, waktu Samuel mengurapi Daud, gitu ya. Waktu Samuel mengurapi Daud itu kurang lebih usianya 17 tahun. Ya kurang lebih pada saat itulah hamba Saul mengingat Daud pada saat dia butuh pemain kecapi. Jadi kita anggap saja usianya 17 tahun. Waktu Daud melawan Goliat butuh waktu beberapa saat, enggak langsung. Ya kita asumsikan saja mungkin usianya 18 tahun. Karena deket-deket ya, mungkin beberapa bulan sejauh itu. Jadi 17 tahun waktu hamba Saul mempromosikan masuk ke istana Saul. Lalu 18 tahun waktu Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu secara akal sehat. Kira-kira mulai usia berapa Daud itu mulai menggembalakan? Memang gak ada ayatnya, Daud mulai mengembalakan usia berapa? Gak ada ayatnya memang. Tapi secara akal sehat lah, secara common sense. Kira-kira anak kita laki-laki mulai usia berapa kira-kira mulai dipercaya sama kita? Misalnya naik angkot sendiri atau mulai belanja gitu. Kalau kelas 2 SD? Enggak ya mungkin ya, apalagi ngeri loh ini lawannya singa dan beruang di padang itu. Jadi kita asumsikan, ini asumsi. Kurang lebih mungkin 12 tahun lah. Itu awal Daud menjadi gembala. Oke, jadi 12 tahun dia awal jadi gembala. Umur 17 main kecapinya jago banget, bertempurnya jago banget. Nah Bapak Ibu, antara 12 sampai 17 apa yang dialami Daud? Itu pertanyaan penting yang mesti kita jawab. Yang dialami Daud dari umur 12 sampai umur 17, bahasa saya awal-awal ini adalah namanya disitulah Daud diproses. Betul gak? Supaya dia jago main kecapi, supaya dia bisa bertempur, dia tentu mesti mengalami yang namanya proses. Dan butuh waktu kurang lebih 5 tahun. Dengan asumsi dia mulai mengembalakan umur 12. Bapak Ibu mungkin bisa bilang ke saya begini, wah enak juga ya, Daud cuma butuh proses 5 tahun. Sebentar amat, cuma 5 tahun dia udah gitu ditabiskan jadi raja. Enak banget ya, Daud cuma 5 tahun. Bapak Ibu saya mau bilang gini, pertama, 5 tahun juga lama.
Bapak Ibu belum tentu bisa tahan 5 tahun diproses. Jadi jangan sombong gitu Bapak Ibu, 5 tahun itu juga lama. Yang kedua, yang Bapak Ibu mesti ngerti, waktu Daud mulai dari gembala umur 12 tahun, dia juga nggak tahu waktu prosesnya 5 tahun. Sama kayak kita sekarang, mungkin Bapak Ibu juga bilang, saya juga lagi diproses Pak, tapi saya nggak sabar, kapan waktunya? Ya memang nggak tahu. Tapi bisa nggak kita kayak Daud? Bener nggak? Daud juga waktu itu kan nggak tahu. Dia nanti ditabiskan jadi raja, nggak tahu. Dia cuma 12 tahun, mulai aja terus tekun sampai umur 17 tahun. Nah, ini hal yang penting Bapak Ibu. Seringkali kita waktu diproses, kita nggak tahu kapan selesainya. Makanya butuh yang namanya tekun. Nah Bapak Ibu, waktu diproses inilah menurut saya ada 3 musuh utama. Waktu kita sedang diproses ini ada 3 musuh utama menurut saya. Mari kita lihat, musuh pertama dalam proses adalah namanya kendala. Seringkali kan kita begitu, kita lagi diproses, sekarang kita lagi kerja di satu perusahaan atau kita lagi ngapain, selalu kita ngomongnya kendala. Aduh saya nggak bisa inilah, saya nggak punya uang buat inilah, saya nggak bisa uang buat pendidikan lah, saya cuma lahir di kota kecil, orang tua saya begini, saya cuma keluarga miskin. Selalu yang diomongin kendala. Betul nggak? Ini seringkali menjadi kendala. Bapak Ibu tahu nggak? Menurut saya zaman sekarang, zaman digital sampai sekarang, sebetulnya kalau direnungkan, nggak ada alasan buat kendala. Bapak Ibu tahu, kita sekarang tinggal di Bogor. Yang namanya MIT. MIT itu suatu perusahaan, suatu universitas terbaik di dunia. Kayak ITB-nya dunia tapi di Amerika. Nomor 2 terbaik universitas di dunia. Dia itu open source. Materi-materi perkuliahannya dia open secara gratis di YouTube. Ini MIT. Jadi zaman sekarang kita nggak punya alasan, wah saya nggak punya biaya Pak untuk sukses karena butuh keluar negeri. Menurut saya, ya sudah kalau belum bisa keluar negeri, apapun yang ada sekarang kita bisa pakai YouTube tuh. Bener, jadi kendala sebetulnya zaman sekarang boleh dibilang kecil sekali. Saya mau kasih contoh, beberapa dari Bapak Ibu mungkin lihat beritanya dan pernah dengar ini. Boleh slide-nya? Ini kita perlu bangga sama orang ini bahwa dia mengharumkan nama Indonesia. Namanya Muhammad Zohri. Siapa yang tahu beritanya? Bapak Ibu dia juara dunia loh ya, bukan juara PON, bukan. Juara dunia nomor 1 di kejuaraan U20, jadi umur di bawah U20 di Finlandia. Bapak Ibu lihat kondisi dia, kendala yang dihadapi seharusnya buat kita kalau dia gagal kita bilang gini wajar karena kondisi dia seperti ini. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaannya. Mari kita tonton videonya Bapak Ibu ya, kurang lebih 2 menit biar Bapak Ibu kebayang kondisi apa yang dihadapi oleh Zohri ini. Tapi dia tetap bisa jadi juara dunia. Tolong videonya. Oke, boleh lihat lagi sini. Kita boleh tepuk tangan buat dia, Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu lihat kondisi rumahnya. Bukankah dia punya 1001 alasan supaya dia tidak berprestasi? Tapi dia mau bilang, kendala ini tidak bisa menghalangi saya mencapai mimpi saya. Bapak Ibu masih ingat kalau kita mau selalu ada jalan. Boleh lihat lagi slide-nya? Luar biasa menurut saya. Dan Bapak Ibu tahu nggak, waktu dia menang, saya nggak tahu dia kesana sendirian atau apa. Waktu dia menang, nggak ada pelatihnya nggak ada siapa, nggak ada. Dia tepuk tangan sendiri. Ngerayain sendiri aja, oh gitu sendiri aja. Yang lain siapa? Kiri sendiri. Dan waktu dia mau jadi juara, tahu nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang bisa mensuplai bendera Indonesia. Dia dikasihnya sama orang yang bawa bendera Polandia. Dan dia bilang gini, balikin aja benderanya, jadi kayak bendera kamu. Bapak Ibu, bukankah kita mesti prihatin sebetulnya? Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak segala macam, dia berprestasi. Bapak Ibu, kendala apa yang Anda hadapi sekarang? Apakah kendala Anda jauh lebih besar daripada kendala yang dihadapi oleh Zohri? Siapa bilang kita nggak bisa punya world class quality? Siapa bilang? Siapa bilang kita nggak bisa jadi orang yang hebat di dunia? Siapa bilang? Kalau kita mau, kita pasti bisa. Oke, itu tuh pertama, kendala. Next. Yang kedua, musuh utama pada saat proses namanya kegagalan. Saya yakin Daud pun awal-awal pasti dia pernah gagal. Waktu menghadapi singa, waktu beruang, betul nggak? Awal-awal semua kita punya lah kegagalan. Meskipun Daud tidak mati gara-gara itu. Tapi saya yakin awal-awal mungkin dicakarnya lumayan banyak. Kita semua pernah gagal. Belajar hal yang kecil aja kita pernah gagal. Siapa yang naik sepeda nggak pernah jatuh? Betul nggak? Berarti belum valid tuh belajar sepedanya. Pasti kita jatuh. Atau gini, siapa yang belajar berenang pernah, waktu belajar berenang ya, pernah kemasukan airnya gitu. Ketelen. Padahal itu air ya. Yang lain tuh pernah itu loh di situ. Biar agak mual-mual dikit gitu. Tapi semua kita pernah ngalamin, betul nggak? Gagal.
Tapi kalau kita menyerah, waktu kemasukan air, kita nggak bisa berenang. Waktu kita jatuh naik sepeda, kita menyerah, kita nggak bisa naik sepeda. Bapak Ibu, kegagalan itu sebetulnya hal yang lumrah. Bagaimana kita melihat kegagalan, itu kuncinya. Saya mau lihat, Bapak Ibu, saya mau ambil, Bapak Ibu. Ini yang salah satu mengubah saya, melihat yang namanya kegagalan. Saya ambil quote dari John Maxwell. Dia bilang begini, sometimes you win. Kadang-kadang kita memang menang. Tapi sometimes you learn. Bukan you lost, bukan you fail, you learn. Kalau kita punya cara paradigma seperti ini, Bapak Ibu, kegagalan yang kita hadapi, kita selalu belajar. Aduh, saya berarti kurang belajar nih, saya gagal, saya kurang belajar. Ya sudah, next time saya mesti better, next time saya mesti improve, saya mesti lebih baik, betul nggak? Karena kita pandang kegagalan bukan hal yang negatif, tapi kita pandang kegagalan sebagai alat supaya kita terus belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Itu kedua, namanya kegagalan. Buat saya, musuh ketiga ini yang paling berat dalam proses. Namanya kebosanan. Bukan karena sering kita bosan. Setiap hari kita dalam proses ya kerja, aduh kayaknya kerjanya begini-begini aja. Atau kita tahu kita mesti hidup sehat. Tapi setiap pagi waktu masukin sepatu buat olahraga, mau pergi, aduh kayaknya bosen, kayaknya males, betul nggak? Menurut saya kebosanan itu musuh paling utama buat saya dalam proses. Tapi saya mau kasih tips Bapak Ibu, kalau Anda bosan gimana ya Pak? Saya tahu sih saya mesti baca Pak. Saya tahu sih saya mesti kerja Pak. Saya tahu sih saya mesti bikin laporan Pak. Tapi aduh lagi malas banget nih. Lagi malas banget, lu gimana ya Pak? Saya punya tipsnya nih. Silakan Bapak Ibu nanti bisa pakai nih. Tipsnya saya ambil dari satu buku, judulnya 5 Second Rule. Aturan 5 detik. Dia bilang begini, jika Anda punya dorongan untuk menyelesaikan suatu tujuan, Anda tahu Bapak Ibu mesti bikin laporan. Anda tahu Anda mesti olahraga, mesti ke gym, mesti olahraga. Seringkali yang menghalangi kita apa? Self talk. Saya ya suka jogging di kompleks perumahan. Tantangannya adalah waktu saya mesti ganti baju, mesti pakai sepatu. Betul nggak? Selalu ada perkataan dalam pikiran, udah nggak usah jogging dulu. Kenapa? Kemarin kan habis hujan. Jalanan jadi becek. Nanti kalau kamu jalan, sepatunya kotor, celananya kotor. Bener juga ya, nggak jadi. Seringkali begitu, betul nggak? Makanya dia bilang, udah gak usah banyak mikir. Pakai aja 5 second rule. Dia bilang begini, saya tahu saya mesti olahraga. Tapi sangek, hoream. Udah 5, 4, 3, 2, 1 go. Langsung ganti gitu. Saya tahu saya mesti bikin laporan. Aduh cuman sangek lagi hoream. 5, 4, 3, 2, 1 go. Kerjain begitu Bapak Ibu. Saya tahu saya mesti nelpon seseorang. Teman, jangan-jangan dia juga lagi meeting. Jangan-jangan dia juga lagi sibuk. Udah nanti aja. Udah 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 go. Halo bro, kumaha? Oh iya saya mau nelfon kamu begini. Udah Bapak Ibu, menurut saya ini ampuh banget. Jangan biarkan otak Anda mengerem. 5 second rule. Dalam rangka yang namanya kebosanan. Jadi Bapak Ibu, Anda tidak perlu menyukainya, katanya begitu. Anda hanya perlu melakukannya. Itu kata tagline buku itu. Jadi Bapak Ibu, kalahkan semua yang namanya kendala, kegagalan, dan yang namanya kebosanan dengan yang namanya ketekunan. Bapak Ibu tahu nggak? Semua dari kita tidak terkecuali yang ada di sini. Pernah satu kali dalam hidup, palingnya sekali, kita semua pernah tekun. Masa sih Pak Andi? Kayaknya nggak pernah. Pernah. Bapak Ibu hadir di sini membuktikan bahwa Bapak Ibu pernah tekun. Pada saat momen apa kita semua pernah tekun? Kita semua pernah ngalamin kalau Bapak Ibu gak percaya. Kapan? Waktu kita belajar jalan. Bapak Ibu semua bisa jalan? Ya kan? Kita semua tekun waktu belajar jalan. Kenapa? Karena waktu kita jalan, jangan main-main Bapak Ibu. Riset membuktikan, waktu kita jalan 240 kali kita tuh mencoba untuk jalan. Coba jatuh, coba lagi, coba jatuh, coba lagi, coba jatuh karena ini kadang-kadang berdarah. Tapi kita gak pernah putus asa, makanya kita bisa belajar jalan. Bapak Ibu saya bersyukur kita belajar jalan waktu kita masih kecil. Kalau kita belajar jalan waktu udah gede gini, saya gak yakin semua kita bisa jalan. Coba renungkan, kenapa? Karena kita banyak mikir, jatuh sekali, lantainya jahat sih, kurang ajar, udah gue gak bisa. Jatuh sedikit, gue gak berarti, gue gini, aku diciptakan Tuhan lain. Enggak, betul gak? Kita banyak mikir udah gede gini mah. Tapi dulu waktu kita anak kecil belajar jalan, jatuh sekali, naik lagi. Jatuh sekali, terus lagi. Jatuh sekali, terus lagi. Makanya kita semua bisa jalan. Bapak Ibu dulu kita pernah tekun. Hei, kita semua pernah tekun dulu. Kenapa sekarang kita gak bisa tekun? Baik. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu.
Mari kita miliki ketekunan, melakukan apapun yang kita punya sekarang dengan excellent. Apapun yang Anda kerjakan sekarang tekun, lakukan dengan yang terbaik, dengan excellent. Bapak Ibu, tahu nggak? Mungkin kita sekarang melakukan hal yang kecil. Kelihatannya kecil, kelihatannya remeh. Tapi kalau kita lakukannya dengan excellent, kita nggak pernah tahu siapa yang ngamatin kita. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngeliatin kita. Misalnya sebagai contoh saja, sekarang saya pemain musik, ya kan? Pemain musik, salah satu dari tim musik. Tapi saya itu main gitarnya tuh excellent banget gitu. Menjiwai banget main gitarnya. Kayaknya gue, kayaknya asik banget. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini kalau Anda excellent. Ada jemaat yang bisa ngeliat. Kayaknya pemain gitar itu keren banget ya. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Pak, kita butuh manajer enggak? Jangan-jangan begitu. Kayaknya dia pas banget tuh karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Bapak Ibu lakukan hal yang kecil dengan excellent. Kita nggak pernah tahu siapa yang menghormati kita. Bapak tuh masih ingat kisahnya Ribka? Ribka itu siapa? Itu Ribka. Istrinya Ishak. Bapak Ibu Ishak tahu? Anaknya Abraham. Abraham tahu? Jadi panjang nih. Keturunannya Adam. Ishak. Waktu Abraham mau mencari istri buat Ishak, dia bilang kepada hambanya yang paling senior. Yang paling senior untuk pergi ke tanah Kanaan. Coba pilihkan seorang wanita yang terbaik buat anak saya. Oke, datang dia hambanya Abraham ini. Waktu dia datang ada segerombolan wanita. Banyak wanita di sana lagi nimba air. Lalu hambanya Abraham ini bilang begini, saya boleh minum gak? Saya boleh minta minum gak? Oh boleh Pak, sini saya kasih minum. Kata Ribka nih, saya kasih minum. Lalu si Ribka bilang gini, Pak jangan cuma bapak kesini naik apa? Naik onta. Oh naik onta. Ontanya juga saya kasih minum lah Pak ya. Bapak Ibu tahu onta itu sekali minum berapa banyak? Mungkin 2 galon kali. Oke, 1 onta. Ribka lupa nanya, ontanya berapa Pak? Lupa nanya dia. Dia udah ngomong, ya saya kasih minum onta. Ditanya ontanya berapa Pak? 10. Bapak Ibu jadi Ribka, terjadi Pak. Benar gak? Dia, oh ya udah. Dia kasih minum 10 onta Bapak Ibu sambil nimba. Dan Bapak Ibu tahu apa yang hamba Abraham itu lakukan? Dia mengamat-ngamati. Ini cewek rajin banget gila. Cantik, tapi attitude-nya juga luar biasa. Ini wanita yang paling tepat buat anak dari tuanku. Namanya Ishak. Bapak Ibu jangan anggap remeh apa yang Anda lakukan sekarang. Kita nggak pernah tahu siapa yang mengamati. Khususnya Tuhan mengamati kita. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu itu adalah faktor pertama yang dimiliki oleh Daud. Faktor pertama yaitu kemampuan bermain kecapi dan kemampuan untuk bertempur. Mari kita lihat faktor yang kedua. Karena ternyata masih ada faktor yang lain. Oke, mari kita lihat faktor yang kedua. Sebelum saya masuk ke faktor yang kedua, Bapak Ibu, menarik begini ya. Daud itu pertama kali muncul di 1 Samuel 16. Itu pertama kali Daud muncul. Ketika dipanggil tadi itu ayat pertama kali Daud muncul. Sebelumnya gak pernah ada menyinggung tentang Daud. Dan yang menarik begini Bapak Ibu. Dari 1 Samuel yang jumlah ayatnya ada 23. Kita belum pernah sekalipun mendengar Daud ngomong. Coba Anda perhatikan. Jadi Daud dipanggil, diurapi sama Samuel. Daud main kecapi, dipanggil ke istana raja, ke Saul, dia main kecapi. Kita gak pernah sekalipun dengar Daud ngomong, belum. Dia baru ngomong di ayat ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Ini pertama kali Daud ngomong. Jadi Bapak Ibu dari 1 Samuel 16 sampai 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 itu kurang lebih ada 49 ayat. Dan tidak pernah sekalipun kita mendengar atau membaca Daud ngomong. Jadi kita belum tahu loh. Selain kemampuan main kecapi sama kemampuan bertempur, kita nggak tahu faktor apa lagi, betul nggak? Faktor yang kedua terlihat dari waktu dia ngomong pertama kali. Jadi waktu Daud datang bawa makanan buat kakak-kakaknya Daud gitu ya. Yang ada 3 orang kan yang sedang bertempur bersama-sama dengan Saul. Dia datang, Goliat ngomong, menghina barisan prajuritnya Israel. Dan ini perkataan Daud, ini pertama kali dia ngomong. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, orang-orang Israel yang di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini? Dia nanya, kalau ada yang bisa ngalahin dia kasih apa gitu ya. Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel, ini yang kedua. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini pertama kali perkataan keluar dari mulut Daud. Dan kalau Bapak Ibu mendengar perkataan kayak gini keluar dari mulut seseorang, kita bisa menilai orang seperti apa. Ingat, yang keluar dari mulut datangnya dari pikiran. Dan Tuhan memilihnya berdasarkan pikiran, hati. Oke, Bapak Ibu, ini saya sebut faktor yang kedua yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan, namanya karakter.
namanya karakter. Jadi selain kemampuan, ada dua karakter. Dan karakter seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Karakternya ada dua juga. Takut dan mengandalkan Tuhan. Jadi ini dua faktor yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan. Di luar dari penampilannya, yang tadi elok kemerah-merahan itu penting. Tapi itu ternyata bukan dari patokan Tuhan. Dua ini, kemampuan dan karakter. Betul nggak? Apa modalnya sehingga Daud punya karakter seperti ini? Apa modalnya? Modalnya kalau kita mau takut dan mengandalkan Tuhan, modalnya cuma satu. Yaitu kita mesti intim atau kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Bentar. Intim dengan Tuhan. Jadi ada karakter dan ada yang namanya kemampuan. Modal ini adalah intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada dua. Karakter dan kemampuan. Karakter modalnya intim dengan Tuhan, kemampuan modalnya ketekunan. Alright? Sekarang saya tanya, mana yang lebih penting? Kalau ada pertanyaan mana yang lebih penting, yang mesti kita sepakati dulu, dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Oke, kalau Bapak Ibu sulit menjawab ini, saya kasih ilustrasi begini. Kalau Bapak Ibu punya anak buah, Bapak Ibu pilih anak buah yang pinter tapi nggak bisa, belum bisa, atau pinter tapi belum, atau bisa tapi, bentar, saya dari pagi kacau nih. Pinter tapi nggak jujur, atau jujur tapi belum pinter. Mau pilih mana? Saya sih pengennya pinter sama jujur Pak, sama saya juga. Cuman kalau mesti pilih, pinter tapi nggak jujur, atau jujur tapi belum bisa. Jujur tapi belum bisa karena bisa itu masalah kemampuan. Kalau mampu itu bisa kita ajarin, bener gak? Jujur mesti lebih penting. Jadi sebetulnya kalau ditanya mana lebih penting karakter. Pertanyaannya yang selanjutnya begini, mana yang mesti ada lebih dulu? Ayo. Yang lebih penting mana? Karakter. Mana yang mesti ada lebih dulu? Bapak Ibu, yang mesti ada lebih dulu karakter. Kenapa? Saya ambil dari firman Tuhan. Coba Anda perhatikan kronologis Daud. Daud diurapi oleh Samuel. Ya toh? Lalu Daud jago main kecapi, dia dipromosi sama hamba Saul masuk ke istana. Kemampuan main kecapi, ya toh? Lalu Daud bertempur lawan Goliat, kemampuan bertempur dan dia menang. Makanya dia jadi raja. Oke? Jadi dia masuk ke istana gara-gara kemampuan. Manusia mempromosikan kemampuan. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan melihat karakter. Nggak maksud saya? Sebelum dia main kecapi ditemui sama hamba Saul, Tuhan sudah mentabiskan dulu Daud lewat Samuel. Kenapa? Karena melihat hati, dalam hal ini karakternya. Bapak Ibu, ini bangunan. Ini bangunan. Gedung. Anggaplah tingkat 6. Seringkali memang kita manusia melihat bangunan. Ini yang saya sebut seringkali manusia melihat kemampuan. Atau bahasa lainnya kompetensi. Atau bisa juga namanya kinerja, performance. Oke, manusia memang melihat ini, betul nggak? Yang dinilai itu, wah bangunannya keren banget, bangunannya indah banget, bangunannya megah banget. Kita lupa bangunan ini nggak bisa berdiri kalau tanpa fondasi. Ini tanah, dan ini fondasinya. Bapak Ibu, fondasi ini yang saya sebut namanya karakter. Jadi sebetulnya seringkali kita fokusnya kepada bikin gedung, ya udah tingkatin lantai 8. Oh, udah banyak yang muji, tingkatin lagi lantai 12. Kita lupa menggali fondasi. Padahal kalau kita nggak menggali fondasi cuma buat 3 lantai, tapi kita paksakan naik 8 lantai, kita tinggal tunggu waktu dia roboh, betul nggak? Dan Bapak Ibu mesti tahu, membangun fondasi memang nggak kelihatan. Setelah jadi pun fondasi nggak kelihatan. Tapi saya tanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mau mendirikan bangunan, mana yang Anda bangun lebih dulu? Bukankah ini harus jadi lebih dulu? Dan ini makan waktu katanya 30% waktu dan budget adanya di sini. Jadi kalau Anda disuruh pilih mana yang lebih dulu, bukan berarti ini gak penting. Pilihlah karakter lebih dulu. Karena kita gak bisa bangun bangunan, lantai, kalau kita gak bikin fondasi. Oke cepat, saya cuma punya 7 menit lagi. Nah sekarang mari kita lihat ya, bagaimana Daud menggunakan 2 faktor ini. Faktor kemampuan dan faktor
karakter dalam menghadapi yang namanya Goliat. Oke, mari kita lihat implikasinya bagaimana Daud menggunakannya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya bacakan dulu ayat. Ini kondisi sebelum Daud datang ke medan pertempuran. Oke, waktu Goliat menghina-hina rakyat Israel, prajurit Israel. Mari kita baca dulu. Ini sebelum Daud masuk ke pertempuran. 1 Samuel 17, 10 sampai 11. Saya akan akhiri dengan ini Bapak, supaya Ibu tapi tangkap di sini ya. Pula kata orang Filistin itu, ini Goliat, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Oke, dan sangat ketakutan. Mari kita baca lagi ayat selanjutnya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi selama 40 hari Goliat pagi-pagi datang menghina. Oke, udah gitu pergi. Nanti sore datang lagi menghina lagi. Terus 40 hari begitu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Daud merespon itu. Karena itu kan kejadian beberapa hari ya. Suatu hari Daud datang disuruh sama Isai memberikan makanan buat kakak-kakaknya yang ada sebagai prajurit 3 orang. Dia kasih makanan, Kak ini titipan dari papa gitu ya gitu. Lalu gak lama dia pas waktunya Goliat menghina rakyat Israel. Tapi begitu Daud mendengar Goliat bicara seperti itu, ini respon Daud. Yang tadi kita sudah baca, mari kita baca dengan cepat. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdekatnya, saya langsung ke yang B ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi waktu Daud datang dan dia pertama kali dengar Goliat seperti itu, langsung dia marah begini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pertanyaan saya, Bapak bayangkan. Kenapa tidak ada seorang pun dari rakyat Israel, termasuk Saul. Waktu Goliat pertama kali, ini kan 40 hari ya. Tentu ada pertama kali dong Goliat datang, benar gak? Kebayang? Waktu pertama kali Goliat datang, melakukan hal yang sama. Saya mau tanya, kenapa tidak ada seorang pun rakyat Israel, tentara Israel, termasuk Saul, ngomong seperti Daud? Maka maksud saya Bapak? Kan pasti ada pertama kalinya dong, Daud pertama kali datang, Goliat datang pertama kali menghina prajurit. Kan pertama kali ada, dia lakukan selama 40 hari, 40 kali. Tapi pertama kali, kenapa tidak ada seorang pun kayak Daud? Yang tidak berani kayak Daud, tidak berani gitu. Dia mendengar Goliat ngomong gitu terus dan ya sudah, dia tidak melakukan apa-apa, benar gak? Itu pertanyaan besar Bapak Ibu. Dan saya yakin inilah alasan kenapa Daud yang dipilih oleh Tuhan. Karena kalau, Bapak Ibu perhatikan ya, karena kalau ngomong kemampuan, ada di antara prajurit Israel yang sebetulnya sanggup mengalahkan Goliat. Saya ulangi. Kalau ngomong kemampuan, sebetulnya ada dari salah satu prajurit Israel yang sanggup mengalahkan Goliat. Saya taunya dari mana? Karena setelah Daud mengalahkan Goliat, ada 4 lagi yang mirip-mirip seperti Goliat bisa dikalahkan. Dan bukan oleh Daud. Salah satunya oleh Abisai. Jadi yang namanya Abisai dan 3 orang lagi ada di prajuritnya Saul waktu itu. Tapi waktu pertama kali Goliat muncul menghina rakyat Israel, dia tidak berani seperti Daud. Dan karena terus-terusan Goliat bilang begitu, lama-lama mereka semua tawar hati dan ketakutan. Gara-gara mereka membiarkan Goliat terus menghina mereka selama 40 hari. Aduh Bapak Ibu, nangkep gak maksud saya? Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Mari kita lihat sekarang, waktu Daud sekarang sudah berhadapan-hadapan dengan Goliat. Kalau tadi masih jauh ya, dia terus waktu itu minta izin ke Saul dan Saul mengizinkan. Ini waktu Daud sudah dekat dengan Goliat. Orang Filistin, Goliat itu bilang begini. Menunjukkan panahnya ke arah Daud dan berkata, dihinanya Daud. Jadi ini udah mau bertempur nih. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan erok parasnya. Orang Filistin berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi Allahnya para orang Filistin mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak Ibu, ini perkataan dari Goliat kepada Daud waktu mereka berhadapan-hadapan. Dan saya bersyukur, meskipun perkataan ini tajam, dihinanya Daud. Saya bersyukur Daud tidak luluh hatinya. Daud tidak gentar hatinya. Coba bayangkan udah berhadapan, dihina. Oh ya benar oke. Dah gitu Bapak Ibu. Takut. Untung gak begitu loh Bapak Ibu. Saya mau tanya sekarang. Apa yang membuat meskipun Goliat menghina Daud, Daud tidak takut? Ingat, belum diketepel nih. Yang membuat Daud bertahan ketika Goliat menghinanya. Kita baca ayatnya dulu. 1 Samuel 17, 45 sampai 47. Mari kita baca pelan-pelan. Saya bacakan. Daud ya,
Udah dia dihina nih, udah dia dihina. Sama seperti yang Goliat lakukan ke prajurit Israel. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengangkat engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu, gitu ya orang Israel itu ya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, jadi Daud datang, waktu Goliat ngomong, menghina dia. Dia lawan bukan langsung dengan kemampuannya bertempur, bukan. Yang dia lawan dengan karakternya lebih dulu. Jadi waktu Goliat ngomong gitu, dia ngomong lagi, Tuhanlah yang akan menyerahkan. Ini kan belum perang kan? Jadi tameng pertama Daud bukan kemampuan. Tameng pertama Daud karakternya. Itu yang membuat dia dihina, karakternya menopang, membuat dia berani bertempur. Jadi Bapak Ibu kalau kita menghadapi sesuatu, karakter kita lah yang lebih dulu berhadapan dengan pada itu. Baru kemampuan. Jadi kalau lebih dulu mana? Pilihlah yang namanya karakter. Get it gak Bapak Ibu? Saya excited banget di sini loh. Oke, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, bagaimana aplikasinya? Sorry ya saya menghadap ke belakang. Saya mengilustrasikan bahwa kita semua punya Goliat. Ini Goliat. Dan saya tahu kita semua sekarang punya Goliat yang namanya masalah. Sama seperti Goliat, dia juga menghina kita. Masalah juga menghina kita. Masalah bilang gini, lu gak bisa. Siapa kamu? Masalahnya gede banget, gua gede banget. Lu siapa? Lu gak akan bisa menghadapi gua. Sorry ya pakai gua lu ya. Ini masalah ngomong. Masalah sedang merendahkan kita di hadapan Tuhan. Kita semua punya Goliat, kita semua punya masalah. Bapak Ibu saya mau bilang gini. Lawanlah perkataan dari masalah itu yang menghina kita. Ubah balik, lawan kembali dengan bilang, masalah kamu memang besar. Tapi saya punya Tuhan yang lebih besar. Dan saya akan melawan engkau dengan kekuatan yang maha tinggi. Lawan masalah dengan karakter kita lebih dulu. Baru setelah itu dengan kemampuan. Bukan berarti kemampuan gak penting, kemampuan juga penting. Tapi lawan dulu dengan yang namanya karakter. Jadi Bapak Ibu, supaya kita membentuk generasi yang tangguh. Supaya kita menjadi generasi yang tangguh. Mari kita praktikkan karakter dan kemampuan kita. Dua-dua penting. Tapi kalau kita disuruh memilih, yang mana mesti lebih dulu? Pilihlah yang namanya karakter. Mengapa? Memang manusia seringkali melihat kemampuan. Promosi dari manusia memang melihat kemampuan. Tapi promosi dari Tuhan melihat kepada karakter. Promosi dari manusia memang lebih melihat kepada kemampuan. Tapi promosi dari Tuhan melihat kepada karakter. Dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mungkin kita sebagai orang tua gak tahu bagaimana hal-hal yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak kita secara teknis, betul gak? Kita nggak tahu mereka mesti belajar matematika, kita nggak tahu bagaimana ngajarinnya. Kita nggak tahu mereka sekarang bidangnya apa, mungkin seorang marketing, seorang finance, kita nggak tahu kemampuan apa yang diperlukan. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita bisa memberikan karakter kepada anak kita. Ceritakan terus kebesaran Tuhan kepada anak kita, bentuk karakter anak kita. Karena pada saat dia menghadapi masalah, yang pertama kali yang mesti dia lawan kepada masalah itu, bukan dengan kemampuan, tapi dengan karakter. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Semoga memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu, ini saat yang baik. Kita semua sama-sama mengambil komitmen. Kalau sekarang kita masih seringkali mungkin berfokus kepada kemampuan. Berfokus mencari uang, berfokus untuk kerja. Bukan berarti itu tidak penting. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Bahwa kita juga harus melihat karakter kita. Kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Sediakan waktu untuk Dia. Intim dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki karakter yang kuat di dalam Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk secara pribadi melakukan komitmen kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Masalah itu mungkin sedang berkata-kata kepada kita sebagaimana Goliat menghina Daud. Sebagaimana Goliat menghina pasukan Israel. Mungkin masalah itu pun saat ini berkata-kata kepada Bapak Ibu. Bahwa masalah ini besar. Masalah ini sulit. Masalah ini tidak bisa dikalahkan.
Tapi Daud, kita belajar dari Daud. Dia memperkatakan, dia melawan masalahnya. Dengan mengatakan bahwa dia memiliki Tuhan yang besar. Tuhan Daud adalah Tuhan kita juga. Dan kita juga memiliki Tuhan yang besar. Dengan karakter yang seperti itu, kita akan sanggup menghadapi masalah kita. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa.